Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu, serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini di pagi yang cerah ini tanpa ada halangan apapun. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rivaldi Fahrul Syahri Budiharjo, mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN dari program studi D3 PKN STAN. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini dalam memperingati Bulan Bahasa. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan suatu bahasan mengenai salah satu kekayaan literasi yang ada di Indonesia. Indonesia sangat kaya akan kebudayaan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kebudayaan-kebudayaan tersebut antara lain pakaian, rumah adat, tarian, lagu, dan yang tak kalah penting adalah bahasa daerah. Suku-suku di Indonesia memiliki bahasanya masing-masing. Terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini membuktikan bahwa Indonesia sangat kaya akan budaya literasinya. Ada beberapa contoh dari bahasa daerah yang mungkin kita sering dengar, seperti bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Batak, bahasa Bali, dan salah satunya adalah bahasa Jawa. Nah, di sini saya ingin mengupas lebih dalam lagi mengenai bahasa Jawa. Bahasa Jawa adalah salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat suku Jawa dalam berkomunikasi sehari-hari. Masyarakat suku Jawa ini meliputi beberapa provinsi di Indonesia seperti Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Provinsi Jawa Timur. Bahasa Jawa sangat kental akan kelemah lembutannya karena sangat memperhatikan kepada siapa lawan bicaranya agar sesuai dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan. Kemudian bahasa Jawa ini dibagi menjadi beberapa tingkatan, yakni ngoko, kromo, dan kromo inggil, di mana ngoko ini digunakan untuk berkomunikasi antara orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Contohnya adalah orang tua kepada anaknya. Kemudian kromo. Kromo ini digunakan untuk berkomunikasi antara orang yang lebih muda kepada orang yang lebih dewasa. Contohnya adalah anak kepada orang tuanya. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah kromo inggil, di mana kromo inggil ini digunakan untuk berkomunikasi antara orang yang lebih muda kepada orang yang tua. Contohnya adalah anak kepada nenek kakeknya. Nah, saya ingin memberitahukan beberapa informasi mengenai keunikan-keunikan yang dimiliki oleh bahasa Jawa yang mungkin beberapa orang belum mengetahuinya. Para hadirin sekalian, keunikan yang pertama adalah bahasa Jawa merupakan bahasa daerah dengan jumlah penutur terbanyak di Indonesia. Ada lebih dari 84 juta penduduk di Indonesia menggunakan bahasa Jawa. Ini dipengaruhi oleh persebaran suku Jawa di seluruh Indonesia, tak hanya di Pulau Jawa. Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua terdapat suku Jawa, karena suku Jawa melakukan suatu perpindahan penduduk dan juga perantauan. Kemudian keunikan yang kedua adalah bahasa Jawa ini mulai diperkenalkan atau dipelajari oleh negara-negara lain selain Indonesia. Terdapat beberapa negara di dunia yang sudah mempelajari bahasa Jawa. Contohnya adalah Suriname, salah satu negara yang ada di Amerika Latin. Kemudian yang kedua adalah Australia, ada Kaledonia Baru, dan juga ada Kepulauan Cocos. Ini merupakan salah satu negara yang ada di Oseania. Kemudian ada Malaysia, Singapura, dan juga Belanda. Dan bahkan di Australia sendiri terdapat universitas yang sudah memberlakukan bahasa Jawa ini sebagai suatu program studi bagi calon mahasiswanya yang sangat tertarik dengan bahasa Jawa. Para hadirin sekalian, keunikan bahasa Jawa yang ketiga adalah bahasa Jawa ini menduduki peringkat ke-11 dunia dengan jumlah penutur terbanyak.
dengan jumlah lebih dari 84 juta penduduk di seluruh Indonesia dan juga terdapat penduduk asing yang mulai mempelajari bahasa Jawa, menambah jumlah penutur bahasa Jawa ini semakin banyak setiap harinya. Ada sekitar 1,25% penduduk di dunia ini menggunakan bahasa Jawa. Nah, para hadirin sekalian, keunikan yang keempat adalah bahasa Jawa masuk ke dalam Google Translate. Pasti para hadirin sekalian tidak asing dengan yang namanya Google Translate, bukan? Ya, Google Translate adalah salah satu layanan yang disediakan oleh perusahaan Google untuk mengalihbahasakan atau menerjemahkan dari bahasa satu ke bahasa lain sesuai dengan keinginan pengguna. Di dalam Google Translate banyak sekali daftar bahasa-bahasa yang selalu digunakan oleh masyarakat dunia. Termasuk terdapat 2 bahasa daerah di Indonesia yang masuk ke dalam Google Translate, yakni bahasa Jawa dan juga bahasa Sunda. Menurut tim Google sendiri, bahasa Jawa dan bahasa Sunda memiliki jumlah pengguna terbanyak selain bahasa Indonesia. Nah, para hadirin sekalian, keunikan bahasa Jawa yang terakhir adalah bahasa Jawa mengantarkan Indonesia menjadi peringkat pertama negara trilingual. Apa sih negara trilingual itu? Ya, negara trilingual adalah negara yang menerapkan 3 bahasa sekaligus dalam kehidupannya sehari-hari. Indonesia menduduki posisi pertama negara trilingual setelah mengalahkan pesaingnya yakni Israel. Indonesia dianggap menerapkan 3 bahasa sekaligus, yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Jawa sebagai bahasa daerah dengan jumlah penutur terbanyak, dan juga bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, seperti itu. Nah, itulah beberapa keunikan yang dimiliki oleh bahasa Jawa yang mungkin jarang orang ketahui. Kita sebagai warga negara yang baik patut untuk menjaga kelestarian seluruh kebudayaan di Indonesia, tak terkecuali bahasa Jawa ini. Perlu adanya peran pemerintah dan juga masyarakat untuk tetap melestarikan bahasa Jawa ini. Pemerintah sudah melakukan upaya pelestarian bahasa Jawa dengan menjadikan bahasa Jawa ini suatu mata pelajaran di jenjang SD hingga SMA di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Dan juga masyarakat umum pada umumnya perlu melakukan pelestarian seperti menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah ilmu dan juga bermanfaat bagi para hadirin sekalian. Untuk menutup jumpa kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menutupnya dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Jogja sangatlah asik, pulangnya tak lupa beli bakpia. Sebagai warga negara yang baik, patut untuk menjaga budaya Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.